Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami berada bersama adik-adik pemenang lomba santri cilik Polres Sukoharjo. Kita berada bersama Mas Willy, Mas Azam, dan Mas Ismail. Mereka merupakan anak-anak yang kemarin mengikuti lomba dan menjadi juara 1, 2, 3 lomba dakwah putra. Gimana nih Mas Willy, kesan-kesannya kemarin menjadi pemenang lomba dakwah putra? Alhamdulillah sangat senang dan insya Allah akan meningkatkan motivasi saya untuk ke depan lebih baik lagi, dan Alhamdulillah saya dapat membanggakan orang tua. Iya, Alhamdulillah. Masya Allah ya, semoga harapan Mas Willy ini dapat terwujud sampai kelak cita-cita Mas Willy. Insya Allah. Kemudian Mas Azam, kira-kira yang mendukung dan memotivasi sampai mengikuti lomba kemudian bisa menang itu siapa kira-kira? Ibu sama guru. Ibu sama guru. Iya. Iya, dipandu juga di sekolahan Iya, ya? iya. Oleh guru ya? Iya. Iya. Kemudian dari Mas Ismail, kira-kira cita-cita dan harapannya kelak gimana? Insya Allah ingin menjadi TNI saya. Oh gitu. Ya. Kenapa? Ingin jadi TNI kenapa? Orang tuanya TNI? Enggak. Oh enggak. Ingin membanggakan orang tua. Oh gitu. Terima kasih. Sama-sama. Luar biasa, Masya Allah, semua cita-citanya semuanya dapat terwujud. Demikian bersama peserta lomba dakwah, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang tak terhitung nilainya. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat hadir pada acara yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti, yaitu tak lain dan tak bukan adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan pemirsa yang saya hormati dan teman-temanku yang saya sayangi, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato berjudul Birrul Walidain atau berbakti kepada kedua orang tua. Peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. So, before I speak, let me introduce myself. My complete name is Willy Putratama Miftahur Rahman. You can call me Willy. I'm from Al-Azhar 21 Solo Baru Islamic Junior High School. Hadirin rahimakumullah, kita sebagai manusia yang ada di dunia ini pasti mempunyai orang tua. Ada ayah dan ada ibu. Oleh karena itu, sungguhlah besar jasa ayah dan ibu kepada kita. Dan ketahuilah, jasa orang tua tidak akan mungkin bisa kita hitung, karena sangat banyak jumlahnya dan tentunya kita tidak akan mungkin mampu membalasnya. Apalagi yang namanya ibu. Sungguh sangat luar biasa jasanya. Andaikan kita bisa memberikan TV besar jumlahnya 4, baju banyak yang berlipat-lipat, mobil-mobil yang sangat mengkilat, serta rumah mewah yang bertingkat 64. Atau mungkin seandainya kita bisa memberikan gunung, langit, serta laut beserta isinya, itu semua pun tidak akan bisa membalas kebaikan ibu kita. Sebagaimana cerita kisah di zaman Rasul,
ada seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang sangat mencintai ibunya. Pagi, siang, malam senantiasa menjaga ibunya dan menyuapi ibunya karena ibunya sudah tua. Bahkan ketika naik haji pun pemuda tersebut rela menggendong ibunya berjalan beratus-ratus kilometer menyusuri padang pasir yang sangat panas. Subhanallah, luar biasa. Seorang sahabat pun mengetahui hal itu dan menanyakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, apakah kebaikan yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni kepada ibunya sudah cukup untuk membalas jasa-jasanya?" Rasul pun menjawab, "Belum, bahkan itu belum seberapa." Hadirin, pemirsa dan teman-temanku semua, cobalah kita ingat jasa orang tua dari kita dalam kandungan hingga kita sebesar ini. Tiap hari pasti selalu merepotkan orang tua. Oleh karena itu, kita harus berbuat baik kepada keduanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Rasul pun bersabda, ridallah fir ridha walidain wa suqtullah fi suqti walidain, yang artinya ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua, dan murkanya Allah itu tergantung murkanya orang tua. Oleh karena itu teman-teman, sebagai penutup pidato saya, sebagai anak muslim yang soleh dan solehah, marilah kita taat, hormat dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Janganlah sesekali kita menyakiti hati keduanya. Sekian pidato dari saya. Kalau ada salahnya itu datangnya dari saya, tapi kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah semata. Upat pumenis santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Dewan juri yang berbudi luhur, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Salam ta'zim dari Abdullah Azam yang sedang belajar bersyukur. Amin Allahumma amin. Sejenak marilah kita panjatkan takbir dan tahmid sebagai ucapan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan apa saja? Salah satunya kita dapat merasakan nikmatnya Islam, kita dapat merasakan nikmatnya iman, serta kita dapat merasakan nikmatnya ihsan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the first and the best man, seorang pemimpin yang tidak bergaji, seorang direktur yang tidak berdasi, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Tak lain dan tak bukan yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Well, before to leave for my speech, allow me please introduction myself. My name is Abdullah Azam. You can call me Azam. I am from MI Muhammadiyah 1 P
UPK Sukoharjo, sekolahnya sang juara. Let's me to deliver my speech with the title is Meningkatkan Iman dan Takwa di Bulan Suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Bulan Ramadan menjadi kesempatan emas bagi umat Islam untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan. Dengan turunnya bulan Ramadan menjadi salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang beriman. Tanpa adanya kemurahan yang Allah berikan pada bulan ini, tentunya akan sangat berat bagi umat Islam untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Melihat banyaknya peluang kebaikan yang dapat kita kerjakan dan juga janji Allah akan pahala yang berlipat ganda, tentunya membuat kita termotivasi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai tolak ukur dan kaca perbandingan apakah kita telah mencapainya atau masih jauh dari targetnya. Teman-teman, lalu bagaimana cara kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan? Menurut para ulama, ada beberapa indikator untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama, al-khauf minal jalil, rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Orang yang bertakwa semestinya merasa selalu diawasi kapanpun dan dimanapun. Juga mengakui bahwa selain Allah adalah kecil. Jika kita takut pada hal-hal kecil seperti bencana alam dan lain sebagainya, maka selayaknya kita harus takut pada zat yang mengatur itu semua, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Indikator kedua, al-a'mal bitanzil, beramal sesuai tuntunan syariah. Disebut bertakwa jika seseorang itu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Puasa inilah latihan utama dalam menerapkannya. Jangan mengaku orang Islam dan beriman kalau tidak berpuasa di bulan suci Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan. Berpuasa merupakan bukti pengukuh keislaman dan keimanan kita. Indikator ketiga, ar-ridha bil qalil, ridha dengan yang sedikit. Jiwa manusia menghendaki yang banyak, obsesi tinggi, namun seringkali tidak dibarengi dengan ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa, kita diajarkan untuk menerima walaupun sedikit, bersyukur dengan apa yang didapat, serta berkeyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan segala dengan sesuai kadarnya. Untuk melatihnya, hendaknya kita melihat ke bawah untuk hal-hal ihwal duniawi dan melihat ke atas untuk perkara ukhrawi. Ikhwan wa akhwat fid din rahimakumullah, adunnu kafaitu bihada, syukran ala husni ihtimamikum billahi fi sabilil haqq, fastabiqul khairat, nun wal qalam wa ma yasturun, al birru man ittaqa, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu, Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri serta rekan-rekan yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang ada, sehingga
kita semua bisa berkumpul di ruangan ini seraya bergembira berjumpa dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan seringnya berselawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang terhormat serta rekan-rekan yang berbahagia, Ramadan tiba. Ramadan tiba. Kata Ramadan berasal dari bahasa Arab Ramadan atau ar-ramad, yang berarti panas yang menghanguskan atau kekeringan. Hot weather in Ramadan is like heat sunshine that erase Muslim sin. Panas di bulan Ramadan ibarat matahari yang begitu panas dan mampu menghapus dosa-dosa umat muslim. Kita juga diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan puasa wajib di bulan ini. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Rekan-rekan yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Banyak orang berlomba-lomba meraih amal untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan di bulan Ramadan ini. Pada bulan Ramadan, pahala akan dilipat gandakan. Teman-teman ingin tahu tidak cara meningkatkan iman dan takwa kita di bulan Ramadan? Caranya yaitu 1. Memperbaiki sholat, yaitu dengan sholat yang khusyuk, tidak meninggalkan sholat wajib, memperbanyak sholat sunnah. Walaupun sunnah, jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk melaksanakan sholat tarawih yang hanya ada di bulan Ramadan. Yang kedua, membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan untuk menjadi petunjuk manusia dalam menjalani kehidupannya. Yang ketiga, bersedekah. Sedekah dapat menghapus dosa, sebagaimana air memadamkan api. Teman-teman, apakah teman-teman sudah berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan beberapa amalan tadi? Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Di dalamnya ada malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Rekan-rekan yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Pergi jauh ke kota Madinah, berharap dapat ilmu agama. Puasa di bulan penuh berkah, banyak-banyak beramal meningkatkan iman dan takwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segenap khilaf dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.